Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan mempelajari tentang memahami prinsip pembelajaran IPA di MI atau SD. Mari kita simak penjelasannya. Pembelajaran di MI atau SD. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam mempersiapkan pembelajaran, sebagai seorang pendidik harus memahami karakteristik materi pelajaran, murid atau peserta didik, serta memahami metodologi pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan aktivitas dan kreativitas meliputi: yang pertama, situasi kelas yang dapat merangsang anak melakukan kegiatan belajar secara bebas. Peran guru sebagai pengarah dalam belajar. Guru berperan sebagai penyedia fasilitas. Guru berperan sebagai pendorong. Guru berperan sebagai penilai proses dan hasil belajar anak. Prinsip-prinsip pembelajaran di MI atau SD, di mana prinsip-prinsip pembelajaran di sini ada 10. Yang pertama yaitu prinsip motivasi, dan yang kedua prinsip latar belakang, dan yang ketiga prinsip pemusatan perhatian, dan yang keempat prinsip keterpaduan, dan yang kelima adalah prinsip pemecahan masalah, dan yang keenam adalah prinsip menemukan. Yang ketujuh, prinsip belajar sambil bekerja. Yang kedelapan, prinsip belajar sambil bermain. Dan yang sembilan, prinsip perbedaan individu. Dan yang kesepuluh adalah prinsip hubungan sosial. Saya Koreatu Sadiah, NIMT 2019-4072. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan belajar di sekolah dasar. Untuk memberikan bekal dasar membaca, menulis, berhitung, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang berguna bagi peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan ke sekolah ke jenjang berikutnya. Selain itu, dapat memberikan keterampilan literasi dasar. Peran pendidikan juga mampu memberikan bekal keterampilan keaksaraan, mulai dari tahap literasi hingga pencapaian literasi di kelas tinggi. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran. Guru sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Keahlian dan kewibawaan guru sangat menentukan keberlangsungan proses pembelajaran di dalam kelas dan pengaruhnya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya pada tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang membentuk wibawa guru, antara lain penguasaan materi yang diajarkan, metode pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan interpersonal baik dengan siswa maupun antar guru, unsur-unsur yang berkaitan dengan proses pendidikan seperti administrasi, kepala sekolah dan tata sekolah, bisnis dan masyarakat sekitar, pengalaman, dan keterampilan guru itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Alifah dengan NIM 2019-4071. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu. Dunia anak adalah dunia nyata dan tingkat perkembangan mental anak selalu dimulai dari tahap berpikir nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang memandang objek yang ada di sekelilingnya secara utuh. Untuk itu, pembelajaran hendaknya dari lingkungan terdekat, yaitu mulai dari diri sendiri, kemudian dikembangkan kepada keluarga dan sekolah. Adapun teori-teori yang sangat mendukung tentang pentingnya pembelajaran terpadu ini, yaitu teori tentang teori perkembangan Jean Piaget, teori belajar konstruktivisme, teori Vygotsky, teori Bandura, dan teori Brunner. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya.
Torrance 2001 mengemukakan 5 untuk interaksi guru dan siswa yang dianggap mampu mengembangkan kecakapan kreatif siswa, yaitu 1. Menghormati pertanyaan yang tidak biasa. Kedua, menghormati gagasan yang tidak biasa serta imajinatif dari siswa. Yang ketiga, memberi kesempatan pada siswa untuk belajar atas prakarsa sendiri. Yang keempat, memberi penghargaan kepada siswa. Yang kelima, meluangkan waktu bagi siswa untuk belajar dan bersibuk diri tanpa suasana penilaian. Perkenalkan, saya Nadia Firdausi, NIM T2019-4048. Saya akan menjelaskan sikap kreatif, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Sikap kreatif. Gary dan Sons berpendapat bahwa orang-orang kreatif memiliki ciri khas tertentu. Rusvendi mengatakan bahwa manusia yang kreatif merupakan manusia yang memiliki keinginan untuk tahu, fleksibel, awas, sensitif terhadap respon dan sesuatu kesalahan, menyampaikan pendapat dengan teliti, dengan keyakinan yang kuat, tidak bergantung kepada orang lain. Mundar menjelaskan teori-teori membentuk individu kreatif berdasarkan pada pandangan teori psikoanalisis dan teori humanistik yang digunakan sebagai landasan pendidikan anak berbakat. Selanjutnya, berpikir kreatif. Kreativitas ialah kemampuan untuk mengutarakan hal-hal baru, menilai sesuatu dengan sudut pandang baru, serta membentuk kombinasi baru dari dua konsep atau lebih yang telah dikuasai sebelumnya. Jadi, berpikir kreatif merupakan berpikir yang dapat menghubungkan atau menilai sesuatu dengan sudut pandang baru. Mundar mengemukakan komponen berpikir kreatif terdiri dari fluency, flexibility, elaborasi, dan originality. Berpikir kritis. Berpikir kritis ialah kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Berpikir kritis merupakan potensi yang dimiliki dalam diri manusia yang perlu dikembangkan untuk mencapai kemampuan yang optimal. Arif mengungkapkan, tahapan-tahapan atau cara untuk melatih siswa supaya mampu berpikir kritis dapat ditempuh melalui keterampilan menganalisis, keterampilan menyintesis, keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, keterampilan menyimpulkan, dan keterampilan menganalisis. Selanjutnya, penguasaan materi pelajaran oleh guru. Materi pelajaran merupakan bahan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Materi pembelajaran harus disusun secara urut berdasarkan garis besar program pembelajaran untuk mata pelajaran yang bersangkutan. Ketika proses pelaksanaan penyampaian materi harus memperhatikan sumber belajar yang menunjang pengembangan kemampuan siswa. Guru yang dapat menguasai dan menyampaikan materi dengan baik dapat mendorong siswa untuk berprestasi. Dalam menentukan materi pelajaran, diperlukan adanya bahan yang faktual dan sifatnya konkret dan mudah diingat, juga bahan yang sifatnya konseptual, yang berisikan konsep-konsep yang abstrak. Baik, selanjutnya nama saya GM Rizka Zanahria dengan NIM T2019-4045. Di sini saya akan menjelaskan hakikat dan tujuan pembelajaran sains. Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam. Dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ilmu pengetahuan alam sebagai produk, proses, dan sikap. Menurut Lasmi Prihantoro mengatakan bahwa IPA hakikatnya merupakan suatu produk, proses, dan aplikasi. Kemudian tujuan pembelajaran IPA atau sains di sekolah dasar. Dalam Badan Nasional Standar Pendidikan tahun 2006 dimaksud untuk memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keberadaan,
keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Kemudian mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Kemudian memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau ke jenjang berikutnya. Adapun pembelajaran IPA berbasis inquiry. Model pembelajaran inquiry terbimbing, yaitu suatu model pembelajaran di mana guru membimbing siswa untuk melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan siswa pada suatu diskusi. Tujuan utama pembelajaran berbasis inquiry menurut National Research Council tahun 2000 sebagai berikut, yaitu mengembangkan keinginan dan motivasi siswa untuk mempelajari prinsip dan konsep sains, mengembangkan keterampilan ilmiah siswa sehingga mampu bekerja seperti layaknya seorang ilmuwan, membiasakan siswa bekerja keras untuk memperoleh pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilmi Mandolika, NIMT 2019-4088, ingin menjelaskan materi tentang tugas utama guru dalam pembelajaran IPA di MI atau SD. Baik, langsung saja. Guru menggunakan berbagai jenis tugas untuk melatih siswa menguasai materi pelajaran. Tugas tersebut meliputi tugas daftar pertanyaan, pengamatan, analisis, dan juga tugas berupa uraian. Tugas tersebut kadang juga dimodifikasikan dalam suatu lembar kerja, sehingga dalam satu tugas siswa melakukan pengamatan dan juga menjawab pertanyaan uraian secara rinci dan jelas yang mengarahkan siswa menjawab pertanyaan dengan teliti. Penerapan metode tugas sangat efektif dalam proses pembelajaran IPA, khususnya dalam segi pencapaian kognitif. Siswa dapat lebih memahami materi yang diajarkan ke depannya dengan mengajarkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa juga dilatih untuk berpikir dan mengolah sendiri informasi dan komunikasi, sehingga pada akhirnya siswa dapat menyimpulkan sendiri makna yang terdapat dalam pembelajaran. Tugas yang diberikan juga di samping menonjolkan keaktifan siswa, juga akan menumpuk rasa tanggung jawab dan disiplin kerja. Dengan seringnya diberi tugas kepada siswa, mereka akan mudah memahami, menguasai, juga mengasah kemampuan siswa dengan pengulangan kembali konsep materinya yang diberikan oleh guru. Karena pada dasarnya guru memberikan tugas tersebut dengan merangkum semua isi materi. Biasanya tugas yang diberikan tidak hanya dalam bentuk soal, tetapi ada juga dalam bentuk meringkas bacaan, memilih jenis akar, membuat puisi, membuat bagian, dan sebagainya sebagai tujuan supaya siswa lebih memahami inti materi dan mengembangkan pemikiran siswa dalam mengeluarkan idenya. Dengan begitu, metode pemberian tugas akan memberi dampak positif dan akan sangat baik digunakan dalam meningkatkan presentasi
prestasi belajar siswa terutama pada mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.